Orang ini kehilangan satu kaki akibat kecelakaan dan 2,5 tahun kemudian kakinya dikatakan tumbuh kembali secara instan dengan sendirinya. Saya akan beritahu Anda lebih banyak karena Anda kelihatan bingung, maka ini yang terjadi dalam 2 menit. Ini akhir Juli 1637 di Spanyol. Seorang petani muda berusia 20 tahun bernama Miguel Juan Pellicer sedang mengendarai kereta dengan gandum menuju sebuah peternakan. Kereta tersebut ditarik oleh 2 ekor bagal. Miguel Juan Pellicer, kita akan memanggilnya Miguel karena namanya sangat panjang. Jadi Miguel di punggung salah satu bagal ketika tiba-tiba dia jatuh. Di bawah panas terik musim panas dan dengan kelelahan dari pekerjaan, bisa dibilang dia mengalami semacam pingsan kecil. Ketika dia terjatuh, salah satu roda gerobak berat itu melewati kaki kanannya di bawah lutut dan mematahkan tulang keringnya di bagian tengah. Miguel pemberani akan melewati rumah sakit dan diamputasi kakinya Oktober 1637. Pada 29 Maret 1640, Miguel berada di rumah orang tuanya di Calanda. Calanda ada di sini. Dan hari ini, kota kecil yang menawan berpenduduk 4.000, pukul 10 malam, Miguel pergi tidur. Tak lama kemudian, 10.30 dan 11, ibunya masuk ke kamar. Dia mencium aroma aneh, mendekati tempat tidur anaknya tidur, dan terkejut melihat bahwa dari mantel yang digunakan sebagai selimut untuk anaknya, bukan 1, tetapi 2 kaki muncul. Dia pergi mencari suaminya, lalu membangunkan anak mereka, dan lihatlah keajaiban itu terjadi. Kaki yang diamputasi telah muncul kembali. Itulah fakta-faktanya, versi singkat. Jadi mari kita katakan langsung di depan cerita, wajar jika Anda berpikir, apa ini cerita gila? Dan jika Anda memiliki reaksi seperti itu menunjukkan bahwa Anda sehat secara mental. Apakah Anda beriman atau tidak, saya yakin Anda sudah pernah mendengar tentang mukjizat. Fenomena supernatural ini tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh sains. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar ada? Saya memilih untuk menyelidiki 100 kasus mukjizat yang menurut penganutnya tidak dapat dijelaskan. Kita melihat apakah orang ini mengalami kakinya tumbuh lagi. Kita meneliti 99 kasus lainnya. Di sini, jujur, wajar sangat waspada. Walau Anda sendiri beriman, wajar memiliki sedikit keraguan, ya, dan memang untuk masing-masing dari 100 kasus. Sebelum berteriak mukjizat, kita akan melihat apakah tidak ada penjelasan alami lainnya yang jauh lebih sederhana. Bayangkan seseorang mulai melayang di depan Anda, terbang ke langit. Jika Anda langsung berkata, wah, ini mukjizat, itu tidak benar. Anda harus terlebih dahulu melihat apakah orang tersebut tidak menggunakan jetpack. Perlu diperiksa apakah dia tidak digantung dengan tali pada derek. Dan perlu dieksplorasi semua hipotesis alami yang mungkin seperti itu. Dan jika benar-benar semua kemungkinan telah habis dan belum menemukan penjelasan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada fenomena alami, sesuatu yang melampaui hukum fisika alami. Untuk Miguel pemberani, apakah tidak ada penjelasan lebih sederhana daripada berteriak mukjizat? Pertama-tama, hal pertama yang mungkin ingin kita kritik dari cerita ini adalah bahwa ini sangat kuno. Pada tahun 2024, udah 384 tahun sejak mukjizat itu terjadi. Kita ingin menganggapnya sebagai legenda dari abad pertengahan. Pada tahun 1640, itu bukan lagi abad pertengahan, tapi Anda paham. Tapi kita tidak bisa hanya mengatakan ya itu terlalu kuno, jadi pasti salah ya. Karena ada banyak hal kuno, bahkan sangat-sangat kuno. Tetapi yang terbukti dengan baik, yang kita yakin, ya ada banyak. Kita tahu dengan baik bahwa Julius Caesar pernah ada, dan kita mengetahui banyak hal tentang kehidupannya dengan tepat dan terperinci. Diketahui dia meninggal pada 15 Maret 44 SM, 11 pagi, dibunuh oleh 23 senator. Itu sangat rinci. Dan jika kita bisa seakurat itu, meskipun sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu, itu hanya karena metode sejarahnya serius dan ketat. Berkat pekerjaan para sejarawan, kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa masa lalu. Kita tidak bisa hanya berkata, mukjizat di Calanda itu sama sekali tidak terbukti. Nah, itu tidak selalu benar. Yang penting adalah apakah kasus ini benar-benar terbukti atau tidak. Yang dibutuhkan hanyalah bukti. Di satu sisi, bahwa Miguel Juan Pellicer benar-benar ada, bahwa dia benar-benar diamputasi satu kaki, dan di sisi lain, yang dibutuhkan hanyalah bukti bahwa setelah amputasi tersebut, Miguel benar-benar mendapatkan kembali kedua kakinya. Ingat baik-baik ini, karena ini dua hal yang kita butuhkan untuk menyatakan mukjizat. Bukti seperti ini, dengan metode historis, mungkin untuk didapatkan. Baiklah, apakah kita punya? Tentang mukjizat di Calanda, kita memiliki banyak elemen yang membuat cerita ini terdokumentasi. Kita tahu dia pernah ada karena ada catatan tentang pria April 1640 mengklaim kakinya diamputasi telah tumbuh kembali. Ya, bayangkan jika cerita ini benar, hal paling sedikit yang bisa diharapkan adalah bahwa Miguel akan mengumumkan keajaiban yang dia alami kemana-mana. Orang-orang terdekat yang pernah melihatnya dengan satu kaki yang diamputasi, lalu setelahnya dengan kedua kakinya, mereka pasti ingin memberitahukan keajaiban ini. Ini bukan sesuatu yang terjadi setiap pagi. Ada jejak beberapa orang mengatakan telah menjadi saksi mukjizat ini sejak April 1640. Beberapa hari setelah mukjizat terjadi,
Itu tidak berarti bahwa ada mukjizat, tetapi jelas, itu berarti bahwa orang-orang memang mengklaim bahwa ada mukjizat sejak tahun 1640. Hal pertama yang bisa kita sepakati adalah ini bukanlah cerita yang dibuat-buat beberapa dekade atau berabad-abad kemudian. Pada tanggal 2 April 1640, hanya 4 hari setelah mukjizat yang dikatakan terjadi pada 29 Maret, ada sebuah akta notaris yang menceritakan semua peristiwa tersebut. Seorang notaris, Master Miguel Andreu, yang menulisnya, itu adalah notaris kerajaan dari Mazaleon, kota kecil sekitar 50 mil per kilometer dari Calanda. Dalam akta notaris tanggal 2 April, diketahui bahwa Miguel Juan Pellicer adalah anak sah dari Maria Blasco dan Miguel Pellicer. Ada Miguel sang ayah, Miguel sang anak, Miguel sang notaris. Harus diakui itu benar-benar nama yang populer di Spanyol pada masa itu. Akta notaris mencatat kesaksian dari Miguel Juan Pellicer, orang tuanya, serta banyak saksi lainnya yang akan dibahas lebih lanjut. Semua saksi sepakat. Miguel dikatakan telah terlihat berkali-kali dengan satu kaki dan satu tunggul di kakinya yang lain sebelum 29 Maret, lalu kembali dengan dua kaki setelahnya. Fakta bahwa Miguel memiliki kedua kakinya pada saat akta notaris tanggal 2 April tampaknya jelas, karena notaris itu sendiri dapat memastikan bahwa dia sepenuhnya sehat. Meskipun kita akan kembali ke sini, karena notaris itu mungkin juga terlibat dalam sebuah komplotan yang melintasi abad. Pertanyaan adalah, apa yang akan membuktikan bahwa Miguel hanya memiliki satu kaki sebelum itu? Apakah itu akan berupa kesaksian? Bahwa semua ini bergantung pada kesaksian. Jika itu adalah kesaksian yang melaporkan mukjizat, itu tidak ada nilainya. Ada banyak orang bersaksi telah melihat alien, yeti, atau monster Loch Ness. Salah mengatakan bahwa kesaksian tidak berharga. Hampir semua pengetahuan kita didasarkan pada kesaksian. Anda tahu tanggal lahir Anda karena orang tua Anda memberitahu. Anda tahu AMC 2 karena ilmuwan memberitahu. Anda tahu bahwa Julius Caesar dibunuh karena para sejarawan telah memberitahukannya kepada Anda, dan mereka mengetahuinya juga berkat kesaksian. Sekali lagi, dan Anda percaya kepada orang tua Anda, ilmuwan atau sejarawan, karena Anda menganggap mereka layak dipercaya, dan jadi Anda menganggap kesaksian mereka dapat dipercaya. Itu yang penting, bahwa kesaksian tersebut dapat dipercaya. Apa yang akan membuat kesaksian mereka dapat diandalkan? Jumlah kesaksian yang sesuai, tetapi lebih dari itu. Terutama adalah asal-usul kesaksian. Apakah orang-orang yang bersaksi dapat dipercaya? Atau mereka cenderung mempercayai legenda-legenda abad pertengahan? Bayangkan Anda memiliki penganut berkata, saya telah melihat perawan Maria. Semuanya bergantung pada kesaksiannya. Maaf, itu benar. Kecuali dia memberi Anda alasan kuat untuk percaya pada apa yang dia ceritakan. Pria ini, Rael, mengklaim bahwa dia bertemu dengan alien. Itu hanya didasarkan pada kesaksiannya sendiri. Kita bisa bilang itu tidak berharga. Tapi sekarang, bayangkan jika Anda memiliki 1000 orang yang mengatakan mereka melihat perawan Maria di jalan, dan di antara mereka, banyak yang bahkan tidak percaya, alergi terhadap hal seperti itu, dan mereka berada di sana secara kebetulan. Di sini, Anda akan mengakui bahwa ini mulai menjadi menarik dan kita tidak bisa mengabaikan ratusan kesaksian ini tanpa mempertimbangkannya. Sejumlah besar kesaksian dari orang-orang yang tidak saling mengenal, tidak memiliki alasan untuk berbohong atau mengarang, mulai menjadi sesuatu yang kuat. Dan dalam sebuah persidangan bisa sangat cukup untuk membentuk apa yang disebut bukti. Untuk Miguel, pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang bersaksi telah melihatnya sebelum 29 Maret 1640 dengan satu kaki? Lalu setelah tanggal tersebut, apakah mereka dapat dipercaya? Dan apakah kesaksian mereka dapat diandalkan? Atau apakah mereka hanya teman dan keluarga Miguel yang mengarang cerita ini untuk membuat sensasi di desa mereka? Mari kita lihat siapa saksi-saksi terkenal ini. Untuk memulai, apakah Anda tahu apa itu paroki? Seperti gereja di sebuah kota atau desa, dan paroki-paroki memiliki catatan di mana mereka mencatat tanggal baptisan, pernikahan, delimo dari semua jemaat mereka. Arsip Paroki Calanda memberikan kami informasi berharga tentang Miguel dan keluarganya karena mereka adalah umat Katolik dan merupakan jemaat paroki. Di situ tertulis bahwa Miguel kecil dibaptis 25 Maret 1927. Dia lahir pada hari yang sama. Dia anak kedua keluarga dengan 8 saudara kandung. Selama masa kecilnya, dia dididik oleh pendeta parokinya saat itu, Don Juan Rulis. Pada masa itu, Spanyol serta sebagian besar negara Eropa lainnya sangat Katolik. Ketika kita mengambil jalan menuju Valencia, ada kapel Perawan Maria di bawah seruan Virgen del Pilar. Saya tidak pernah belajar bahasa Spanyol di LV4. Ya, dalam bahasa Prancis, itu disebut Vierge du Pilier. Sebenarnya, menurut tradisi kuno, Maria, Ibu Yesus, muncul di puncak sebuah pilar pada tahun 40 di Saragossa di Spanyol. Sebuah kota yang berjarak sekitar 100 km dari Calanda. Di daerah tersebut, Bunda Maria dari Pilar sangat dihormati, terutama di Calanda yang selain tradisi lain melaporkan bahwa dia melindungi kota Calanda pada tahun 864 dari konon invasi Islam. Jika saya menceritakan semua ini kepada Anda, penting untuk cerita, ingat Miguel kecil kita sangat saleh dan sangat suka berdoa, terutama kepada Maria di kapel kecil Virgen del Pilar.
Baiklah, sekarang mari kita beralih ke abad ke-17 dan mengikuti dengan cermat kisah luar biasa dari Miguel kita. Tidak, kita sudah mundur terlalu jauh. Kita mulai pada usia 19 atau 20 tahun, sekitar akhir 1636 atau awal 1637, Miguel yang masih lajang meninggalkan rumah orang tuanya atas inisiatif sendiri untuk meringankan beban mereka yang sangat miskin. Dia pergi bekerja sebagai buruh tani di rumah pamannya dari pihak ibu, Jim Blasco, yang akan kita sebut Paman Jimmy mulai sekarang karena akan lebih mudah, di pedesaan sekitar Castellón de la Plana di tepi laut Balearic di depan Ibiza. Kemudian suatu hari akhir bulan Juli 1637 terjadilah kecelakaan terkenal kereta dua bagal. Bagaimana kita tahu bahwa kecelakaan ini terjadi? Pamannya membawanya ke Castellone untuk perawatan, lalu ke rumah sakit di Valencia, sekitar 60 km dari sana. Di Hospital Real, terdapat catatan mencatat penerimaan pasien yang sakit dan sebuah catatan memang menyebutkan masuknya pada tanggal 3 Agustus, hari Senin. Catatan tersebut sangat rinci sehingga menggambarkan pakaian korban. Dia mengenakan pakaian robek berwarna coklat dan catatan tersebut ditandatangani oleh penulisnya, seorang bernama Pedro Toroselas. Dalam keajaiban Calanda ada 10.000 kilometer dari apa yang dikatakan, hal-hal yang khas dari tradisi lisan. Kita berhadapan dengan fakta-fakta yang terdokumentasi dengan baik. Miguel hanya tinggal 5 hari di rumah sakit. Selama itu, saya selalu membaca kutipan dari catatan. Obat diterapkan padanya yang tidak efektif. Dalam kesengsaraannya, dia merindukan tanah kelahirannya. Dia ingin kembali ke daerahnya, Aragon, Zaragoza. Dia mungkin pernah mendengar tentang rumah sakit terkenal di Zaragoza, Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Saya tidak akan ulangi. Dia meninggalkan Valencia berjalan menuju Zaragoza. Dia ingin berlindung di Bunda Pilar yang sangat dia cintai. Pada masa itu, perjalanannya sangat sulit. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada ketenangan, terutama karena terluka seperti dia menyeret dirinya sendiri dari satu tahap ke tahap lainnya. Lebih dari 300 km tidur di sana-sini berkat jaringan tempat perlindungan untuk peziarah atau rumah sakit yang tersebar di seluruh Spanyol. Dia akhirnya tiba di Zaragoza awal Oktober 1637. Untuk bergerak, dia bersandar pada kruk dan kaki kayu yang diikatkan ke lututnya dengan tali. Setibanya di rumah sakit Zaragoza, dia pertama-tama melewati ruang untuk pasien dengan demam tinggi, lalu cepat dipindahkan ke bagian bedah. Di sana, dokter menggambarkan kakinya sebagai sangat flekmon dan gangren. Singkatnya, tidak berfungsi. Konsultasi dipimpin oleh Profesor Juan de Estanga, kepala departemen yang mengajar di Universitas Zaragoza. Juga hadir para ahli bedah Diego Milaruelo dan Miguel Beltran. Jadi bagaimana kita tahu semua ini? Bagaimana kita tahu nama-nama ahli bedahnya? Nah, karena setelah mukjizat pada 29 Maret 1940 akan ada pengadilan. Bulan di mana banyak saksi termasuk dokter akan diinterogasi. Kita akan kembali ke situ. Para ahli bedah melihat betapa parahnya kondisi kaki Miguel Juan, memutuskan untuk mengamputasinya. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Jadi Estanga, kepala layanan, dan Milaruelo yang melakukan amputasi pada pertengahan Oktober, memotong kaki kanan 4 jari di atas lutut. Selama persidangan mereka akan memberikan semua detail tentang amputasi. Meskipun itu tidak terlalu menyenangkan, tidak ada anestesi efektif. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka membakar luka tersebut. Dan itulah yang memberikan kata agnon. Para ahli bedah juga dibantu oleh seorang mahasiswa bedah, yang kali ini tidak bernama Miguel, tetapi Juan Lorenzo Garcia. Dialah bertugas mengambil kaki terpotong dan meletakkannya kapel rumah sakit tempat tubuh pasien meninggal dikumpulkan. Dalam kesaksiannya, dia akan mengatakan bahwa dia telah menunjukkan anggota tubuh yang berdarah kepada beberapa perawat, termasuk Pascual del Cacho. Kemudian, calon ahli bedah Juan Garcia bersama dengan rekan mengubur kaki di bagian pemakaman rumah sakit yang disediakan. Lanjutkan, setelah bulan di rumah sakit, Miguel akhirnya diizinkan pergi musim semi 1938. Administrasi memberinya kaki kayu, tongkat. Kita berada 2 tahun sebelum 29 Maret 1640 dan 2 tahun antara keluarnya dari rumah sakit dengan satu kaki dan 29 Maret 1640 akan sangat sulit bagi Miguel. Untuk bertahan hidup, dia harus mengemis.
Beberapa pengemis, seperti cacat, punya izin mengemis di depan gereja. Mereka disebut pordioseros. Miguel dengan mudah mendapatkan status ini dan secara teratur mengemis di depan kapel Notre Dame de l'Espérance di Zaragoza. Zaragoza hanya memiliki 25.000 penduduk. Cepat, banyak orang mengenal Miguel karena kakinya hilang. Dia biarkan terlihat jelas, sesuai kebiasaan pengemis. Dan usianya muda, membuat orang terharu. Bayangkan, seorang pemuda berusia 20-an yang diamputasi kakinya mengemis di depan gereja. Setiap pagi sebelum pergi mengemis, Miguel menghadiri misa dan berdoa di depan patung setinggi 40 cm dari bunda pilar di gereja. Kemudian dia meminta kepada pelayan misa yang mengurus 80 lampu minyak menyala di kapel, minyak untuk mengoleskan pada tungkai kakinya. Selain itu, Profesor Destanga yang memeriksa pemuda itu untuk tindak lanjut akan menegurnya karena hal ini, karena dia menjelaskan bahwa kelembaban yang disebabkan oleh pengurapan harian dengan minyak lampu dapat menghambat penyembuhan total. Namun bagi pemuda diamputasi, keyakinannya pada Bunda Pilar mengalahkan kekhawatirannya terhadap aturan sanitasi, dan dia terus mengoleskan minyak pada tunggulnya teratur setelah setiap hari mengemis dari dua hal yang satu. Entah Miguel telah mengumpulkan cukup uang dan berlindung di penginapan Tablas dikelola oleh Juan de Mazas dan istrinya Catalina Xavier. Juan de Mazas, pemilik penginapan, juga akan dipanggil ke pengadilan untuk mengenali klien yang begitu sering dia sambut dengan satu kaki, dan akan dia lihat lagi di persidangan. Ketika Miguel tidak mengumpulkan cukup uang, dia tidur di bangku di bawah arkade di sekitar halaman rumah sakit, merasa di rumah. Orang-orang menyukainya dan membantunya sebisa mungkin. Kita maju. Setelah hidup 2 tahun, Miguel memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Calanda, 1640. Dia tidak berani pulang, terjebak karena dia berkata, "Bagaimana saya bisa kembali kepada orang tua saya sementara saya pergi melawan kehendak mereka? Dan sekarang saya kembali dengan satu kaki kurang." Dia memutuskan meninggalkan Zaragoza menuju kota kelahirannya Calanda. Perjalanan sejauh, kita mengetahui detail perjalanannya karena banyak orang di sepanjang jalan dapat bersaksi. Kemudian setelah keajaiban yang terkenal itu, ya harus dibayangkan ketika Miguel mendapatkan kembali kedua kakinya, dia mengklaim hanya memiliki satu sebelumnya. Orang yang pernah bertemu Miguel saat dia hanya memiliki satu kaki telah dihubungi untuk mengonfirmasi dia memang hanya memiliki satu kaki. Selama perjalanannya, dia pertama-tama pergi ke Fuentes de Hebro sejauh 27 km dengan kereta. Bernard ditemani 2 pemuda lain yang juga menuju Calanda, Francisco Velez dan Lamberto Pascual. Keesokan harinya, kereta tidak bisa berlanjut. Dia harus mencapai Quinto de Hebro sejauh 16 km dengan berjalan kaki. Tekanan kaki kayu pada tunggulnya sangat menyakitkan, sehingga dia harus bergerak dengan hampir sepenuhnya mengandalkan kruknya. 2 pemuda lainnya tidak bisa berjalan sepelan itu dan melanjutkan perjalanan sendirian. Keesokan harinya, dia tiba di Samper, di mana dia berhenti di penginapan Domingo Martin. Lagi satu orang yang akan bersaksi nanti. Dia bertemu orang lain yang namanya dan kesaksiannya kita ketahui berkat peziarah, bagal, dan kereta. Perjalanan ironis ketika kita mengingat kecelakaannya, dia akhirnya mencapai Calanda antara tanggal 4 dan 11 Maret. Setelah seminggu perjalanan, sudah 3 tahun sejak Miguel pergi dan sekarang hampir 23 tahun. Untung saja, kalau tidak dia akan jatuh ke titik terendah. Tapi cukup cepat, karena Miguel tidak ingin jadi beban. Dia kembali meminta-minta. Perlu dipahami pada masa itu, mengemis bukanlah aib, tetapi dalam keadaan darurat adalah kewajiban. Banyak orang akan bersaksi telah melihat pemuda terluka di desa-desa sekitar Calanda naik keledai kecil dengan kakinya yang terpotong jelas, seperti di Zaragoza, untuk merangsang kebaikan hati penduduk. 2 atau 3 minggu berlalu dan tiba di hari Kamis, 29 Maret, 29 bulan setelah amputasi dan 9 hari Prapaskah. Malam itu, Miguel tidur di rumah orang tuanya, tetapi mereka tidak sendirian. Orang tuanya menerima seorang tentara kavaleri kerajaan. Saat itu sedang terjadi perang 30 tahun, perang antara Prancis dan Spanyol. 2 kompi tentara melewati daerah itu dan memutuskan berhenti di Calanda. Para tentara dibagi di antara penduduk oleh notaris, seorang pria bernama Lazario Macario Gomez. Selain itu, selain orang tua dan tentara, hadir juga di makan malam tetangga dan teman orang tua, Ursula Mins dan suaminya Tuan Barakina yang bernama Miguel. Selain semua Beaumont, ada seorang anak laki-laki petani muda, Bartolome, pelayan keluarga. Miguel Juan tidur lebih awal, pukul 22 Andi. Dia meninggalkan kaki kayu dan tongkatnya di kursi di dapur dan bersandar pada dinding berdiri. Dia melompat-lompat dengan kaki kirinya menuju kamar orang tuanya yang bersebelahan dengan dapur. Punya masuk ke kamar setengah jam.
kemudian dan melihat dua kaki menjulur dari bawah mantel. Awalnya dia mengira itu bukan anaknya, tetapi tentara yang salah tempat tidur. Setelah melihat wajahnya, itu benar-benar tidak ada, maksudku sama sekali tidak ada keraguan. Dengan bantuan suaminya, dia membangunkan putranya yang bukan hal mudah. Mereka akan bersaksi bahwa dia tampak tidur sangat nyenyak, semacam keadaan setengah koma, bisa kita katakan hari ini. Ketika Miguel terbangun dan menyadari dia memiliki kedua kakinya, dia sangat terharu. Reaksi pertamanya adalah meminta maaf kepada ayahnya atas kesalahan yang dia lakukan. Ketika ditanya bagaimana hal itu terjadi, dia menjawab tidak tahu. Dia menyatakan bahwa ketika dia dibangunkan dalam laporan, dia sedang bermimpi bahwa dia berada di kapel suci Notre Dame du Pilier dan mengoleskan minyak dari lampu ke kakinya yang terpotong seperti yang biasa dia lakukan ketika berada di tempat suci itu. Setelah beberapa detik merenung, dia mengerti. Menurutnya tidak ada keraguan. Dia menganggap kesembuhan ajaib ini berkat Bunda Pilar yang muncul di Zaragoza setunduran ratus tahun sebelumnya, yang dia percaya sampai-sampai dia mengoleskan minyak dari tempat suci itu pada tunggulnya setiap hari selama 2 tahun. Kita sudah bisa melihat bahwa cerita ini jauh lebih terbukti terdokumentasi daripada yang kita pikirkan, dan tampaknya ini bukan hanya legenda yang dibesar-besarkan untuk kaum obskurantisme di abad pertengahan. Sekarang, sebelum kita menganggap ini sebagai mukjizat, kita harus sungguh memeriksa semua kemungkinan hipotesis. Apakah Miguel memiliki saudara kembar yang mungkin menjadi komplotan untuk melakukan lelucon? Atau mungkin Miguel tidak pernah diamputasi dan semua saksi adalah komplotan yang mengarang cerita mereka? Itulah yang akan kita lihat sekarang. Dan ketika semua hipotesis alami telah dieliminasi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada peristiwa supranatural dan kita juga harus terbuka terhadap kemungkinan ini. Karena tidak mustahil sebuah kaki bisa tumbuh kembali jika Tuhan ada. Karena jika Tuhan ada, dia bisa melakukan mukjizat, melanggar hukum fisika. Tidak rasional mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan ada dan menutup diri pada kemungkinan adanya mukjizat. Sebuah investigasi mencari kebenaran harus terbuka pada segala kemungkinan. Ada bukti jelas, harus menerimanya. Mari kita kembali ke elemen calanda dan memutuskan apakah ini mukjizat atau tidak. Mari kita maju dalam waktu. Mari kita lihat apa setelah 29 Maret 1640. Ini memberikan elemen penting yang memungkinkan kita menemukan kebenaran tentang kasus ini. Setelah beberapa saat, Miguel mulai menggerakkan kakinya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia dan orang tuanya masih tidak percaya. Mengejutkan, di bawah cahaya lampu minyak, Miguel dan keluarganya menemukan tanda-tanda di kakinya. Itu adalah tanda-tanda yang ada pada kaki yang diamputasi. Yang paling penting, paling terlihat, adalah bekas luka ditinggalkan roda kereta yang telah mematahkan tulang keringnya saat kecelakaan di Castellón de la Plana. Ada juga bekas luka lain, lebih kecil, disebabkan oleh kista besar Miguel ketika dia masih kecil. 2 goresan yang disebabkan oleh tanaman berduri. Akhirnya, jejak gigitan anjing di betis, ais. Sebuah surat kabar dari masa itu, Viso Historico, 4 Juni 1640, sebelum persidangan, melaporkan bahwa pencarian telah dilakukan di pemakaman rumah sakit di Zaragoza. Di bagian anggota tubuh diamputasi, lubang kosong di tanah. Ini bukan kaki yang tumbuh kembali, tetapi kaki yang telah disambungkan kembali. Jika ada keajaiban, Anda akan mengakui bahwa itu mengesankan, bahkan lebih gila, karena tempat kaki itu dikubur di rumah sakit di Zaragoza, berjarak lebih dari 100 km dari Calanda. Sementara di kamar Miguel, keterkejutan berubah menjadi kegembiraan. Anda pikir mereka tidur? Tidak. Setelah kejadian seperti itu, sulit untuk tidur. Bartolome, anak laki-laki petani muda, mencari tetangga, pasangan Barakina, kembali tidur. Pertama-tama suaminya yang datang, lalu dia berteriak memanggil istrinya sehingga istrinya bergegas. Segera banyak orang datang, lalu seorang pendeta putih, paroki yang diberitahu oleh Yusef Herrero. Dia pernah melihat Miguel dengan satu kaki pada saat dia mengemis di Saragossa. Ketika fajar mulai menyingsing, hampir seluruh kota sudah mengetahuinya. Anda bisa membayangkan hal itu. Semua orang hanya membicarakan hal itu karena semua orang melihat Miguel dengan satu kaki selama 3 minggu dia mengemis di sekitar Calanda, lalu mengamatinya sekarang dengan kedua kakinya. Jadi kerumunan orang berdesakan di depan rumah orang tua Miguel. Di antara saksi pertama pada hari Jumat 30 Maret ini, terdapat beberapa tokoh penting, dimulai dengan wali kota Miguel Escobedo. Saya sudah tidak tahan lagi. Wakilnya Martin Galindo dan Martin lainnya Martin Corellano, pria yang merangkap sebagai hakim perdamaian dan polisi. Ya, Anda mengerti maksud saya? Ada juga notaris kerajaan Lazario Macario Gomez, notaris 27 tahun yang telah membagi tempat tidur para tentara. Semua akan bersaksi nanti. Di kerumunan juga ada 2 dokter, Juan de Rivera dan Giuseppe Nebot.
yang keduanya harus menerima kenyataan keesokan harinya, hari Jumaat, salah satu kompi tentara telah bermalam di Calanda pergi ke Mazaleon untuk tahap berikutnya. Mereka memberitahu seluruh desa tentang keajaiban terjadi sehari sebelumnya, 50 km ke. Pendeta Marco Seguer sangat terkejut mendengar hal itu, skeptis. Dia ingin pergi ke tempat itu. Dia berencana untuk ditemani oleh seorang pria serius yang akan membantunya mengungkap segala tipu muslihat jika ada. Dia memilih untuk pergi ke sana dengan notaris, Tuan Miguel Andreu. Dan mereka tiba di Calanda pada hari Minggu, 1 April, ditemani oleh seorang imam lain, Don Pedro Vicente. Notaris akan dapat menanyai banyak saksi untuk menulis dokumen serius yang akan membuktikan peristiwa yang benar-benar terjadi. Seorang notaris seperti wasit resmi untuk dokumen penting. Ia memastikan bahwa ketika orang menandatangani dokumen seperti kontrak rumah, surat wasiat, atau kontrak nikah, semuanya sesuai hukum. Notaris memverifikasi identitas orang yang menandatangani dokumen untuk memastikan klaim mereka. Ketika seorang notaris membuat akta notaris, mempertaruhkan reputasinya. Seorang notaris adalah orang yang tidak boleh melakukan sembarangan, jika tidak dia akan kehilangan pekerjaannya. Miguel Andreu adalah seorang notaris, karena sampai sekarang banyak akta yang ditandatangani olehnya masih ada, dan merekonstruksi garis besar tahun-tahun panjangnya sebagai notaris Mazaleone. Seluruh catatan tahun 1640. Volume dijilid perkamen 22 16 cm 120 halaman. Terdapat kronologis 72 akta yang dia buat pada tahun 1640. Kontrak penjualan, sewa, wasiat. Akta nomor 22 adalah akta yang dia buat pada hari Senin, 2 April 1640 untuk kasus Miguel Juan Pellicer, 100 simbol 1 baris. Tuan Andreu memilih banyak saksinya, bukan warga Calanda sendiri. Setelah menanyai mereka, dia hanya menulis fakta-fakta secara sederhana tetapi rinci. Seperti M. Andreu notaris kerajaan, akta dibuat nama raja. Bagi yang tertarik, Anda menemukan banyak informasi tentang kasus ini dalam buku Le Miracle Impensable karya Vittorio Messori. Ini adalah buku utama video ini, banyak informasi tambahan di dalamnya, saya merekomendasikannya, tautannya di deskripsi. Saya tidak akan menjelaskan detailnya, tetapi akta notaris tanggal 2 April sangat jelas. Kesimpulan notaris, setelah menginterogasi banyak saksi, adalah bahwa memang ada keajaiban. Selain itu, judul tindakannya akibatnya Acto Publico Milagro che se hizo en Calanda. Saya masih belum punya aksen, tapi tidak apa-apa. Secara garis besar, akta publik tentang mukjizat yang terjadi di Calanda. Saya akan berbicara tentang hal yang lebih menarik dari akta notaris ini. Untuk memulai, ini sudah cukup bagus. Karena yang kita tahu adalah bahwa notaris yang datang khusus ke tempat itu untuk memeriksa fakta harus mengakui bukti usia bayangan dan muncul. Selain ini lucu, karena Voltaire, seorang Prancis kritis terhadap gereja yang hidup di abad berikutnya, menulis kamus, dan mukjizat ini ada nada curiga. Voltaire menjelaskan bahwa untuk mengenali sebuah mukjizat perlu tindakan serius. Dan dia mengeluh, oh, kebetulan sekali itu tidak pernah terjadi. Nah, itulah yang terjadi di Calanda sekitar 120 tahun sebelum Voltaire menulis itu. Tetapi tampaknya Voltaire tidak tahu apa-apa tentang Miguel yang pemberani kita. Bulan April berlalu, dan sedikit demi sedikit, seperti yang Anda duga, seluruh wilayah bekas kerajaan Aragon, ibu kotanya Zaragoza, mengetahui apa yang terjadi pada Miguel. Keluarga Pellicer pada akhir April memulai ziarah ke Zaragoza. Anda ingat, di sanalah Miguel diamputasi. Dan hampir semua dari 25.000 penduduk kota kecil ini telah melihatnya sekali selama 2 tahun di Jalan Amandier. Setelah amputasinya dan sebelum kembali ke Kanada, itu normal. Hampir seluruh populasi kota adalah Katolik dan mereka secara teratur pergi ke gereja Miguel meminta sedekah. Anda bisa membayangkan saat tiba di kota, Miguel menjadi objek kekaguman. Seluruh kota paling terkejut, Anda bisa menebaknya, adalah Profesor Destanga karena dia mengamputasi Miguel, mengatur perawatannya selama beberapa bulan. Disinilah sesuatu yang menarik akan terjadi. Seluruh kota tidak membicarakan hal lain. Pemerintah, otoritas sipil Zaragoza meminta agar diadakan pengadilan untuk melihat apakah Miguel bukan seorang penipu pencari sensasi dan menyebabkan gangguan ketertiban umum. Pada tanggal 8 Mei, 28 anggota Dewan Kota meminta gereja untuk membuka penyelidikan. Perlu diketahui gereja sangat berhati-hati dan tertutup pada segala fenomena aneh, jadi merupakan penipuan. Pada masa itu, itulah peran dari Inkuisisi yang bertugas menyelidiki semua kasus yang sedikit mencurigakan. Semua orang yang sedikit banyak mengetahui sejarah Spanyol pada masa itu tahu dengan energi apa Inkuisisi mengejar para Illuminati, nabi yang mengaku sendiri, pengumum mukjizat baru, EDLL.
Selain itu, untuk yang ingin tahu lebih tentang Inkuisisi, sarankan video terbaru saya tentang skandal gereja dibantu oleh 9 teolog, Uskup Agung sendiri, MGR Pedro Apaolazar Ramirez, yang terkenal karena ketegasannya, adalah hakim dan ketua pengadilan, namun dia tahu tanggungjawab jatuh padanya jika dia salah diagnosis, dan dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Inkuisisi, dan mungkin di hadapan Paus. Namun, otoritas sipil juga ingin diwakili dalam persidangan ini menunjuk 3 orang menjadi bagian dari juri. Jadi telah dipilih 2 akademisi, 2 intelektual, dan 1 orang dekat raja. Ketiga orang ini tahu reputasi mereka dipertaruhkan. Mereka pasti tidak akan mengakui mukjizat sebesar itu jika tidak didukung dengan sangat kuat. Mereka tidak gila, kan? Dokter terkemuka Felipe de Bardaxi, pemegang kursi hukum kanon di Universitas Kota, Gil Miguel Foster, profesor hukum di Universitas, Miguel ke-7 dalam sejarah kita, semuanya baik-baik saja, dan seorang hakim jaksa agung dari Yang Mulia Philip Puff untuk Kerajaan Aragon, Miguel Chipres. Apakah ada lebih banyak Miguel daripada pelanggan di saluran saya? Persidangan dimulai 5 Juni dan berlangsung hingga April 1941. Persidangan ini di depan umum, semua orang bisa hadir, pengadilan mengajukan pertanyaan saksi. Namun yang menarik adalah pertanyaan nomor 29, yang tentang identitas Miguel. Pengadilan melanjutkan, mereka meminta Miguel dan bertanya, apakah mereka mengenali bahwa Miguel yang berdiri adalah orang yang sama yang mereka lihat sebelumnya? Karena selama persidangan fakta bahwa Miguel memiliki kedua kakinya sama sekali tidak diragukan, beberapa dokter sangat senang menusuk kaki Miguel untuk melihat bagaimana reaksinya. Dan tentu saja seperti kaki normal, jadi satu-satunya pertanyaan adalah, apakah orang yang berdiri di atas kedua kakinya hari ini pernah diamputasi satu kaki sebelumnya dan telah melewati lebih dari 2 tahun dengan satu kaki? Jika ya, bagus, jujur, mukjizat terjadi. Siapa saksinya? Untuk memilih mereka, pengadilan bisa memilih. Ada terlalu banyak orang, karena ribuan orang di Zaragoza, sekitar Calanda, atau di tempat lain mengklaim telah melihat Miguel dengan satu kaki. Jadi di antara banyak pilihan saksi yang mungkin, pengadilan memilih 24. 24 orang yang memiliki peran kunci selama 2 tahun di Jambiste Miguel, mayoritas saksi independen, dari kota berbeda, bertemu Miguel pada waktu berbeda, dan tidak saling mengenal. Ada sedikit dari semua protagonis yang saya ceritakan sejauh ini. Kita akan memiliki 5 dokter, termasuk ahli bedah yang mengamputasi Miguel dan calon dokter yang mengubur kakinya, 5 anggota keluarga dan tetangga, 4 otoritas lokal, 4 pendeta, dan akhirnya 6 saksi lainnya. Pemilik penginapan di Zaragoza tempat Miguel sering tidur ketika dia sudah cukup mengemis, atau pemilik penginapan di Semper, Anda ingat? Jadi ketika ditanya tentang identitas Miguel, yang sekarang berdiri di depan mereka dengan kedua kakinya, 22 saksi dari 24 bersumpah bahwa mereka tidak ragu bahwa dia adalah orang yang sama yang mereka lihat sebelumnya dengan satu kaki dan tunggulnya. Hanya 2 yang menjawab me parece, yang berarti sepertinya. Mereka adalah pendeta rumah sakit dan rekan dokter Destanga. Jawaban ini memang orang yang sama, hanya mencerminkan keraguan mereka terkait fakta bahwa mereka hanya mengenal pemuda sebentar sebelum amputasinya, dan tidak satu pun saksi menyatakan memiliki keraguan mengenai identitas atau kebenaran fakta-fakta tersebut. Tidak satu pun dari 24 saksi yang menyatakan pendapat negatif. Mungkinkah ini konspirasi? Semua saksi sepakat berbohong selama persidangan? Tidak, tentu saja tidak. Karena para saksi tidak saling mengenal dan tidak berbohong. Misalnya, mengapa profesor terkenal Juan de Estanga, kepala departemen, yang sendiri mengamputasi Miguel akan berbohong? Dan dia menegaskan bahwa dia tidak meragukan identitas Miguel. Jadi hipotesis tentang kesalahan semua saksi ini sekaligus tampak sangat konyol juga. Terlebih lagi, saya ingatkan karena ini sangat penting, bahwa ribuan orang lain telah melihat Miguel dengan satu kaki di Zaragoza selama 2 tahun mengemis, dan akan siap bersaksi jika diperlukan. Selain itu, ketika mukjizat diakui, akan pesta besar Mei 1641 di halaman gereja Zaragoza, tempat Miguel biasa mengemis, dan ribuan orang yang mengenal Miguel dari masa ketika kakinya terpotong akan hadir untuk bersyukur kepada Tuhan atas keajaiban yang begitu besar. Hipotesis kedua, mungkinkah Miguel memiliki saudara kembar, saudara berkaki sehat yang berpura-pura menjadi orang yang sembuh setelah amputasi Miguel? Ini memang hipotesis, sayangnya tidak masuk akal. Catatan paroki mengonfirmasi bahwa Miguel lahir pada bulan Maret 1617. Selain itu, hipotesis ini tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun sebelum, selama, atau setelah persidangan berani membelanya. Itu akan sangat konyol, karena Calanda adalah kota kecil, di mana semua penduduk saling mengenal dan banyak keluarga menikah. Jika Miguel memiliki saudara kembar, semua orang sudah tahu. Tidak banyak hipotesis lain yang bisa diajukan. Ada yang berpikir kaki Miguel mungkin adalah sebuah prostesis.
Tapi saya rasa itu menganggap semua dokter yang telah memeriksa Miguel sebagai orang bodoh tidak akan membahasnya lebih lanjut. Siapapun tahu cara membedakan antara prostesis dan kaki asli. Saat kita menusuk kakinya dia bereaksi sempurna. Kami memiliki bukti Miguel Juan Pellicer memiliki kakinya setelah 29 Maret 1640. Kami punya bukti bahwa dia diamputasi satu kaki pada akhir Oktober 1637 dan dia tetap berkaki satu selama 2,5 tahun. Jika kita ingin menerima fakta dan tidak menyangkal kenyataan, karena kita telah menghabiskan semua hipotesis alami yang mungkin, sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa memang ada keajaiban. Beberapa pemikir besar seperti Jean-Martin Charcot, Émile Zola, atau Ernest Renan mengatakan, saya hanya akan percaya pada mukjizat jika kaki yang terpotong bisa tumbuh kembali. Hal itu tidak pernah terjadi, kalimat ini berbalik melawan mereka seperti bumerang. Tapi ya, diakui mereka tak tahu soal mukjizat Kalanda. Seperti mereka yang mengetahuinya hari ini, tapi tak percaya. Sebagian besar kritik tentang mukjizat ini berasal dari orang-orang yang tidak mendalami topik tersebut. Mereka sering berfikir, ini terlalu kuno dan berdasarkan kesaksian, kita telah melihat bahwa alasan ini tidak berlaku. Anda mengetahui kasus ini. Apakah Anda harus percaya bahwa ini adalah mukjizat, peristiwa supranatural? Anda tetap sepenuhnya bebas. Filsuf Blaise Pascal mengatakan bahwa ada cukup cahaya bagi yang percaya dan cukup kegelapan bagi yang tidak percaya. Berarti bahwa jika orang tidak ingin percaya pada Tuhan, mereka bisa menyangkal bukti dengan membuat hipotesis yang tidak masuk akal. Kita bisa melakukannya. Itu pintar, tapi kita bisa melakukannya. Misalnya, ahli kimia Luigi Garlacelli setelah mengetahui tentang mukjizat Calanda, mencoba mencari penjelasan. Miguel tidak pernah diamputasi, dia menyembunyikan kakinya yang terluka di bawah mantelnya selama 2 tahun mengemis, dia menunjukkan kedua kakinya 2,5 tahun kemudian. Ini berarti bahwa para dokter yang mengamputasinya, saksi lainnya, 24 saksi selama persidangan, dan akhirnya ribuan orang di Zaragoza percaya pada mukjizat sebesar itu tanpa benar-benar yakin. Ini seperti menganggap nenek moyang kita bodoh, tetapi setiap orang bebas. Tuhan tidak ingin memaksa siapapun untuk percaya kepadanya, dan kita selalu memiliki kemungkinan bersikap tidak jujur, sedikit seperti yang dikatakan Chesterton, penulis novel detektif, yang beriman adalah seseorang yang menerima mukjizat jika ujian memaksanya. Seorang yang tidak percaya adalah orang yang tidak mau membahas mukjizat, karena doktrin yang dia anut dan tidak bisa dia sangkal melarangnya untuk melakukannya. Anda bertanya pertanyaan lain, mengapa tidak ada lebih banyak mukjizat? Tapi sebenarnya, teman-teman, ada. Dalam penyelidikan pertama di saluran saya tentang keberadaan Tuhan, ada kasus seorang Amerika yang ususnya tumbuh kembali pada tahun 2006 setelah doa atas nama Yesus. Semua bukti ada di video saya. Jika Anda ingin menggali lebih dalam, Anda bisa berlangganan edifiant.fr, buletin bulanan yang mengirimkan laporan kualitatif mendalam tentang topik iman Katolik. Ini adalah laporan investigasi dengan semua sumbernya. Saya akan menaruh tautan di deskripsi. Saya mengatakan saya akan mencari 100 kasus misteri mukjizat di Kalanda yang pertama. Masih ada 99 lainnya, 99 mukjizat yang mengesankan, terbukti, terdokumentasi, dan beberapa di antaranya sangat baru. Berlanggananlah karena hal-hal yang sangat besar akan datang dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Baiklah, sebelum kalian pergi, pengumuman singkat, tetaplah bersama saya. Saya telah membuat metode yang terorganisir, panduan lengkap, panduan utama untuk kehidupan spiritual, kehidupan dengan Tuhan, karena mukjizat memperkuat iman kita, dele alli, tetapi paling penting adalah menjalin hubungan dengan Yesus, membangun hubungan cinta. Jika Tuhan ada dan melakukan mukjizat, dia bisa melakukan mukjizat dengan menciptakan hubungan cinta ini. Kita tidak boleh melewatkan ini, karena tujuan hidup kita adalah hidup untuknya. Dan karena itu saya membuat metode untuk belajar maju menuju Tuhan, untuk berjalan menujunya. Jadi ini benar-benar video yang paling penting yang pernah bisa saya buat. Sudah berbulan-bulan dan berbulan-bulan saya bekerja di atasnya. Dan selain itu saya memutuskan untuk membuatnya sepenuhnya gratis. Padahal itu benar-benar nilai yang tak ternilai. Yesus berkata kepada kita, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Jadi memang benar bahwa itu adalah satu-satunya cara mendanai video dan saluran saya. Itu berbayar. Di sana, saya merasakan panggilan untuk membuatnya gratis. Saya percaya pada kemurahan hati Anda. Anda bisa mendukung saya sedikit jika Anda mau untuk membantu semua proyek ini di saluran. Seri ini tentang mukjizat untuk semua proyek. Yang akan datang, saya akan membicarakannya. Anda bisa mengklik tombol jika Anda tertarik. Jadi di deskripsi atau di komentar yang disematkan, benar-benar jangan lewatkan. Ini benar-benar video paling gila yang pernah saya buat. Mereka benar-benar bisa mengubah hidup Anda. Jadi segera tonton.